Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur kita terus dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Mari saudaraku, kita mempersiapkan hati untuk mempelajari kembali kebenaran firman Tuhan sehingga kita dapat mengerti tuntunannya dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang menyertai hidup kami dan seluruh pekerjaan kami. Bapa, malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan kembali firman-Mu. Bukakan rahasia-Mu Tuhan sehingga kami boleh mengerti kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu tema yang baru dari firman Tuhan, yaitu God Wisdom in our business. Kebijaksanaan Tuhan, hikmat Tuhan di dalam usaha, di dalam pekerjaan kita. Saudara, untuk usaha bisnis kita bisa berhasil, kita mengerti bahwa tidak hanya diperlukan pengetahuan, keahlian, skills, ide-ide kreatif, inovasi-inovasi baru yang kita lakukan dalam usaha kita, bukan cuma itu yang kita perlukan. Tetapi lebih dari itu semua, kita memerlukan hikmat bijaksana dari Tuhan. Kita perlu wisdom-nya Tuhan. Karena kebijaksanaan manusia, hikmat manusia, our wisdom, itu sangat-sangat terbatas. Tetapi kita mengerti bahwa Allah adalah sumber segala kebijaksanaan dan hikmat. Allah is the source of all wisdom. Oleh karena itu saudaraku, penting sekali kita berjalan dalam tuntunan hikmat Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari Salomo, seseorang yang sangat luar biasa, yang Tuhan katakan tidak ada orang lain yang lebih bijaksana daripada dirinya. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Herman, Kalkol, dan Darda anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Lebanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saudaraku, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman ini mencatat bahwa Salomo itu kebijaksanaannya, hikmatnya melebihi orang-orang Mesir, melebihi orang-orang hebat, orang-orang pandai di masanya, sehingga dia menjadi ternama. Bahkan seluruh bangsa, seluruh pemimpin-pemimpin negara pada saat itu datang kepada Salomo untuk belajar hikmatnya. Saudara, hikmat Salomo adalah hikmat yang bukan datang dari kepandaian manusia. Hikmat Salomo itu berasal dari hikmat ilahi yang Allah sendiri berikan kepadanya. Bahkan dengan hikmat itu, saudaraku, Salomo mengelola kerajaannya dengan sangat excellent. Dia melipat gandakan hasil dari bangsa Israel, sampai dicatat bahwa emas dan perak pada masa pemerintahan Salomo itu sama banyaknya dengan batu. Saudara, tidak ada orang yang lebih hebat, yang lebih kaya, yang lebih sukses, yang lebih berhikmat dan bijaksana selain dari Salomo. Tetapi hikmat bijaksana Salomo itu tidak datang begitu saja. Ada satu momen ketika Salomo belum menjadi apa-apa, belum menjadi raja yang hebat.
Dia masih sebagai seorang anak muda yang harus menggantikan orang tuanya, yaitu Daud, untuk duduk di atas tahta. Dia tidak punya pengalaman sama sekali dan dia menyadari kekurangannya. Dan saat itu dia sungguh-sungguh berserah penuh kepada Allah. Kita mau belajar, saudaraku, dari Salomo. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hikmat yang sedemikian besar itu? Kita akan baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Dikatakan, di Gibeon itu Tuhan Allah menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saat itu Allah bertanya, apa yang engkau minta daripadaku? Kalau Allah bertanya hal yang sama dengan kita, kira-kira apa yang saudara minta di hadapannya? Yang Salomo minta itu adalah sesuatu yang sangat berharga, melebihi emas dan perak. Dicatat di ayat 9. Ini permohonan Salomo kepada Allah, katanya, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10 dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi saudaraku, untuk Salomo yang dia butuhkan untuk menjadi sukses, untuk menjadi berhasil, untuk menjadi raja yang dapat mengelola semua kerajaannya, memimpin semua bangsanya, hanya satu hal, yaitu hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Saudaraku, kita berpikir hikmat itu harus kita cari, kebijaksanaan itu harus kita pelajari. Tetapi dari Salomo kita belajar, saudara, bahwa hikmat bijaksana yang daripada Allah, yang melampaui segala kemampuan manusia, itu hanya bisa diperoleh ketika kita datang kepadanya dan meminta hikmatnya. Saudara, ini yang seringkali kita lupa dan kita tidak lakukan di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, ketika kita sedang menghadapi suatu keputusan yang berat, ketika kita sedang mempertimbangkan sesuatu, ketika kita sedang merencanakan apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan di dalam usaha, di dalam bisnis kita. Kita lupa untuk datang kepada Tuhan dan meminta hikmatnya, sehingga hikmatnya itu diberikannya kepada kita dan kita bisa mengerti, kita bisa faham mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang akan berhasil, mana yang tidak akan berhasil, mana yang menjadi terobosan dan mana yang akan menjatuhkan kita. Hari ini kita belajar, saudaraku, bahwa Salomo itu mengerti bahwa kesuksesannya, keberhasilannya hanya dapat dia peroleh dari hikmat yang Tuhan berikan kepadanya, dari kebijaksanaan yang Tuhan berikan di hatinya. Oleh karena itu, mari malam hari ini kita berkomitmen untuk dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, terutama dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan kita, selalu datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Setiap hari, setiap pagi kita bangun, setiap kali kita menghadapi pekerjaan, ada masalah, ada tantangan, ada problem, berhenti sejenak untuk datang kepada Tuhan dan minta hikmat yang daripadanya. Saya percaya, saudaraku, ketika kita mau merendahkan diri, datang kepada Tuhan dan meminta hikmat, maka Dia sendiri akan memberikan kita hikmat bijaksana yang menuntun kita pada jalan yang benar, pada jalan keberuntungan, pada jalan yang baik, pada jalan yang mendatangkan kemenangan. Jangan lupa, saudaraku, hikmat manusia terbatas, pengetahuan kita terbatas, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan terus minta untuk diisi oleh hikmat kebijaksanaan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tadinya tertutup bagi kita. Maka Tuhan akan buat jalan-jalan yang tadinya tidak ada di hadapan kita. Mari bersama-sama sehati, sepakat untuk berkomitmen menjalani kehidupan kita, pekerjaan kita, bisnis kita dalam hikmat Tuhan.
Saya percaya satu hikmat bijaksana yang Tuhan berikan untuk kita, itu akan mendatangkan terobosan besar bagi pekerjaan, bagi usaha kita. Mari kita tutup pemberitaan kita malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh belajar dari Salomo, bagaimana dia meminta hikmat. Itu adalah permintaan yang terbaik yang bisa kami minta daripada Tuhan untuk menolong kami mengerjakan segala usaha, bisnis, dan pekerjaan kami. Kami mohon hikmat-Mu turun atas kami Tuhan, hikmat-Mu turun atas setiap karyawan, atas setiap pemimpin, atas setiap manajemen, dan juga terutama CEO kami. Terus pimpin, tolong dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, karena hanya hikmat-Mu saja yang dapat membuat kami berhasil. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah hari demi hari ada kehausan dan kelaparan yang lebih lagi untuk mencari hikmat Tuhan, untuk mencari kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Berkati Mastro Group dengan semua lini usahanya Tuhan, biarlah terus dalam tuntunan-Mu. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga dan terima berkat ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pekerjaanmu, diberkati engkau dengan hikmat yang daripada Tuhan, diberkati engkau dengan kesehatan, dan diberkati apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan penyertaan Roh Kudus akan bersama dengan kau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat, terus minta hikmat Tuhan dan berjalan dalam kebijaksanaannya. Tuhan Yesus memberkati.